Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menerapkan sifat sikap pemalu, birrul walidain dan dermawan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alifren Variansyah, Muhammad Syariza Yusuf, Akbar Sudarti, dan Adinda Putra Aditya. Definisi dan dalil. Definisi pemaaf. Pemaaf adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau sikap untuk memaafkan kesalahan, pelanggaran, atau tindakan buruk orang lain tanpa merasa dendam atau membalas dendam. Orang yang pemaaf cenderung lebih bersedia memberikan maaf dan mencoba untuk memahami perspektif orang lain, bahkan ketika mereka telah disakiti atau dianiaya. Dalil pemaaf. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz dzalimin, yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Selanjutnya, definisi birrul walidain. Birrul walidain adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada perilaku baik dan berbakti kepada orang tua atau kedua orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai tindakan yang sangat penting dan diajarkan kata bir sendiri, berarti kebaikan, kebijakan, atau perilaku yang baik. Selanjutnya, dalil birrul walidain. Wa qasa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 3. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada definisi dermawan. Dalam Islam, dermawan adalah tindakan yang mengalir dari kisah kasih, sayang, dan rasa tanggung jawab sosial. Tindakan ini bukannya hanya tentang memberi secara materi, tetapi juga melibatkan memberi waktu, perhatian, nasihat, dan dukungan moral kepada sesama. Sikap dermawan dianggap sebagai cara untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, mendapat pahala dari Allah, dan membangun hubungan yang lebih baik dalam masyarakat. Dalil dermawan. Sabah ayat 39. Qul sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah menggantinya, dan Ialah pemberi rezeki yang terbaik. Surat Sabah ayat 39. Lanjut. Selanjutnya yaitu definisi bersyukur. Definisi bersyukur yaitu dalam Islam bersyukur syukr adalah sikap mental dan spiritual yang mencakup pengakuan, penghargaan, dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, dan berkah yang diberikannya kepada manusia. Sikap bersyukur adalah salah satu aspek penting dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta merupakan tindakan ibadah yang dianjurkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil bersyukur. Wa idza ta'dana rabku
lainat sakarotum tuh lariyat naku walaina kafarusum inna adai lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hasil responden yang pertama tentang pertanyaan apakah penting dengan mengajarkan kepada anak-anak tentang bersyukur sejak kecil. Sebanyak 83% menyatakan bahwa sangat setuju, kemudian sisanya menyatakan setuju saja. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bersyukur dan puas itu sama? Sebanyak 66% menyatakan setuju saja dan sisanya sebanyak 16,7% menyatakan sangat tidak setuju dan 16,7% menyatakan tidak setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki kriteria khusus dalam memilih organisasi amal yang akan Anda dukung? Sebanyak 66% menyatakan setuju saja dan sisanya sebanyak 33% menyatakan setuju banget. Kemudian pertanyaan keempat, apakah dengan bersyukur dapat memudahkan Anda dalam menjalani hidup? Sebanyak 50% menyatakan setuju sekali dan sisanya yakni sama 50% menyatakan setuju saja. Kemudian hasil responden. Yang pertama ada apakah konten sosial eksperimen dapat meningkatkan sikap dermawan kita? 100% responden setuju saja. Terus yang kedua, apakah Anda setuju dengan konten membersihkan sampah dalam menyikapi sikap dermawan? Ada 66,7 responden setuju saja dan 33,3 responden sangat setuju. Terus lalu, jika orang tua kita memarahi kita di depan umum, apakah Anda setuju? 83,3% responden sangat tidak setuju, 16,7% responden setuju. Lalu orang tua kita menyuruh membeli sesuatu ketika kita sedang bermain HP, lalu respon kita menolak dan mencemooh orang tua kita. 50% responden tidak setuju, lalu 16,7% setuju, lalu 33,3% tidak setuju. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan menyikapi orang yang sering marah dengan diam dan tidak membangkang. Ada 50% hasil responden setuju banget. Ada 18,7% setuju saja dan ada 33,3% tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya adalah menjadi pemaaf sering disepelekan. Bagaimana cara Anda menyikapi hal itu? Ada 50% responden setuju saja dan 18,7% menjadi pendendam dan 33,3% tidak setuju. Selanjutnya yaitu adalah orang tua kita sangat menyayangi kita, namun dengan hal yang kasar. Ada 66,7% sangat tidak setuju, 16,7% tidak setuju, dan 16,7% setuju saja. Nah, selanjutnya yaitu menurut Anda, sikap pemaaf apakah harus diterapkan di lingkungan perkuliahan? Ada 50% setuju banget, dan ada 50% setuju saja. Hasil responden selanjutnya yaitu jika orang tua marah, apa kalian akan berusaha meminta maaf atau membiarkan saja? Paling banyak yaitu 33,3% setuju banget dan 16,7% meminta maaf. 16,7% lagi membiarkan saja.
16,7% tidak tahu, dan yang selanjutnya 16,7% setuju aja. Yang kedua, jika teman Anda merundung atau membuli Anda, apakah Anda masih bisa memaafkannya? Kebanyakan yang 50% yaitu tidak setuju. Dan yang 33,3% setuju aja. Dan yang terakhir 16,7% memaafkan kalau masih batas wajar. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.